Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Kamil SE, MEC, DEV. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Hendrik Subianto. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sehingga kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Hendrik Subianto, NIM 142. Nurita Alivia, NIM 131. Fitrian Putri Aulia, NIM 260. Johan Priyatna, NIM 140. Juni Indraini, NIM 126. Marcella Ria Amanda, NIM 127. Pinky Dwi Pratiwi, NIM 124. Royan Irfani Anjis, NIM 113. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas dan uang logam. Dan yang kedua, alat pembayaran non-tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Berdasarkan bagian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama ada regulator. Jadi, Bank Indonesia berperan dalam membuat suatu peraturan-peraturan yang mendukung atas kelancaran sistem pembayaran. Contohnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana dan surat edaran. Yang kedua ada perizinan. Jadi Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana. Alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Yang ketiga ada pengawasan. Jadi agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik dan lancar, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan pemantauan penilaian dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik. Yang keempat ada operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mulai tanggal 31 Mei 2013, batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikeliringkan melalui clearing kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp500 juta. Yang terakhir ada fasilitator. Jadi agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien,
maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Selain melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam bagian di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan anggota sistem pembayaran. Yang ketiga, penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai oleh Bank Indonesia dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, transaksi yang bernilai besar atau high value yang diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. Yang kedua, transaksi yang bernilai kecil atau retail value diselenggarakan dengan menggunakan sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut. Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri atas BIRTGS, BISSS, dan SKNBI. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Yang pertama, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien bergantung kepada kelancaran sistem pembayaran yang bernilai besar. Sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah Real Time Gross Settlement atau RTGS. Sistem BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem BI ini pertama kali digunakan pada tanggal 17 November tahun 2000. Sistem ini mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat baik dalam rangka pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem ini antara lain memiliki tujuan yang pertama yaitu menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya. Yang kedua yaitu memberikan kepastian settlement dan penata usahaan dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. Yang keempat yaitu meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang kelima yaitu mengurangi risiko-risiko settlement dan penata usahaan. Tersedianya sistem BIRTGS dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditasnya secara lebih baik dengan sistem settlement atau penata usahaan yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia. Resiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dapat dihindari sehingga tidak menimbulkan dampak sistematik terhadap bank lainnya. Dampak sistematik terjadi jika permasalahan terjadi dalam satu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. Contohnya, jika Bank X mengalami kepailitan usaha, maka Bank Y, Bank N, Bank M, dan bank-bank lain terhambat likuiditasnya sehubungan dengan aktivitas usahanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha Bank X yang mengalami masalah. Penyelenggaraan sistem BIRTGS ini adalah kantor pusat Bank Indonesia. Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer yang dilakukan peserta. Sedangkan peserta sistem BIRTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi sistem BIRTGS dengan persetujuan Bank Indonesia. Untuk memperlancar sistem pembayaran nasional, Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BIRTGS. Yang kedua, Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. Selain sistem BIRTGS, Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menata usahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dapat dikenal dengan Bank Indonesia, yaitu BISSS. BISSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk statement
dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Yang kedua, sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Sistem clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi clearing yang dapat dilakukan meliputi dua hal, yaitu yang pertama, transfer debit menggunakan cek bliet, giro, atau warkat debit lainnya. Yang kedua, transfer kredit, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang. Seperti yang kita ketahui, awal mula alat pembayaran yakni dari sistem barter antar kedua barang yang akan dijualbelikan. Namun masalah mulai muncul ketika dua orang yang akan bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Saat ini terdapat dua jenis alat pembayaran yang ada, yakni pembayaran secara tunai dan tunai. Pembayaran secara tunai menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan pembayaran secara non tunai menggunakan kartu seperti cek, biliar, giro, dan uang elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang money multiplier. Pengertian money multiplier yaitu akap ganda uang bagian dari proses pasar melalui penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang. Angka pengganda uang merupakan rasio antara perubahan naik dan turunnya berlipat ganda uang, atau bisa disebut dengan money multiplier. Dipengaruhi oleh tiga determinan, yaitu currency ratio, revenue saving deposit ratio, dan reserve ratio. Sangat penting memperhatikan penerbangan money multiplier. Perhitungan money multiplier. Secara matematis, konsep money multiplier dapat dipresentasikan dengan bantuan rumus sebagai berikut. Money multiplier sama dengan 1/RR atau 1/R, di mana LRR sehingga reserve ratio adalah rasio cadangan yang sah. Ini adalah rasio minimum simpanan yang diwajibkan secara hukum untuk disimpan oleh bank komersial ekonomi oleh mereka sendiri dengan bank sentral. Itu sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Saya Dr. Sugianto. Assalamualaikum.